Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sangat dalam sekali. Pada hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sungguh bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat besar sekali, kita bisa berada di bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan janji pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan janji-janji kebaikan tersebut dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijanjikan pula dengan kata di antara firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dan sungguh bahwasanya akan dibalas ganjaran orang-orang yang sabar itu dengan ganjaran yang tiada batasannya oleh Allah. Itu kata para ulama, di antaranya adalah untuk orang-orang yang berpuasa dengan penuh kesabarannya. Tidak lupa kita bersalawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memotivasi kita juga dengan banyak hadis-hadis tentang puasa yang baik agar mendapatkan pengampunan Allah, pengampunan dengan puasanya. Man sama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa dengan karena iman dan keikhlasan kepada Allah dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah, maka akan diampuni dosanya. Dan juga man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang bangun salat malam atau mengerjakan salat malam di bulan Ramadan karena ikhlas karena Allah dan semata-mata mengharap pahala di sisi Allah, itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang ketiga, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat, menegakkan salat di malam pas Lailatul Qadar, maka dikarenakan iman semata-mata karena Allah, ikhlas benar-benar karena Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka itu pun juga dia diampuni. Sungguh berlipat ganda janji pengampunan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hal tersebut, karena pengampunan itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar, tidak ada nikmat yang terbesar dibandingkan orang kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan dosa itu berarti menjadi peluang yang paling besar dan kepastian orang masuk surga, karena orang masuk surga tidak boleh bawa dosa, ya. Dan orang yang keluar dari Ramadan dengan benar-benar berpuasa sungguh-sungguh, dia seperti bayi yang dilahirkan lagi, ya. Tidak bawa dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita di antara mereka. Seiring dengan berakhirnya Ramadan ini, para saudara-saudara sekalian dan warga Pondok Al-Furqan, seluruh jajaran yang ada juga demikian juga kaum muslimin dan muslimat, bahwa perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan tibanya berakhirnya Ramadan, kita akan memasuki satu hari di mana hari tersebut dikatakan hari Al-Fitr, yaitu Idul Fitri. Id yaitu suatu hari yang dirayakan, yang dia berulang-ulang adanya. Dan di dalam Islam hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri berkaitan dengan tersebut, dan sebelumnya ada yang harus kita selesaikan dulu, yaitu apa? Menunaikan zakat fitri. Zakat fitri, bukan zakat fitrah, ya. Zakat fitri, zakatul fitr, ya. Yaitu mengeluarkan beras, makanan pokok kurang lebih antara 2,5 sampai 3 kilo per orang, dan dibagikan kepada fakir miskin. Dan ini hanya untuk fakir miskin, tidak boleh yang lainnya. Dan untuk mengeluarkan ini sebaiknya kita sendiri yang membawanya, kita serahkan kepada fakir miskin langsung, itu lebih afdol, lebih bagus. Agar terasa lebih ukhuwah di antara kita, itu terasa sekali.
Walaupun tidak dilarang melalui lembaga-lembaga atau masjid-masjid atau mushola yang mengumpulkan hal tersebut, tetapi tidak ada keharusan melalui hal tersebut, ya. Bahkan kalau kita tahu di antara tetangga kita ada yang miskin, itu lebih utama kita mengantar langsung agar terasa ukhuwah, persaudaraan, hubungan yang akrab antara pertetanggaan. Dan lebih lagi kalau yang miskin itu keluarga kita, lebih afdal kita yang ngasihkan itu, ya. Jangan sampai nanti kita serahkan ke lembaga, beras kita diantar ke tempat yang lain, sementara tetangga kita nggak dapat bagian, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dapat juga mereka. Cuman sekali lagi itu yang dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat, mereka langsung mengasihkan kepada fakir miskin, ya, tanpa menafikan, ya, meniadakan adanya lembaga tersebut. Tapi lembaga tersebut pun dia hanya sosial, tidak ada jatah dia, ya, tidak ada jatah amil untuk lembaga zakat fitri, nggak ada, ya. Karena itu tidak ada tempatnya dalam fikih. Yang ada adalah amil zakat fitrah, zakat mal yang ada dapat jatahnya, ya. Karena sebagian ada yang mengambil jatah, itu tidak benar, ya. Baik, ya, ini antaranya. Dan pengeluarannya itu lebih afdal dari malam hari menjelang Idul Fitri dan sampai menjelang khatib naik mimbar, itu yang paling afdal. Tapi bolehlah sehari 2 hari sebelumnya, namun jangan terlalu jauh. Kemudian berikutnya besok kita akan melaksanakan sholat Id, dan dianjurkan kita memperbanyak takbir seiring masuknya waktu maghrib di penghujung Ramadan, ya, memperbanyak takbir, membesarkan nama Allah, berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Ya, sampai kita melaksanakan salat Id, dan dianjurkan kita berangkat dengan, ya, di satu jalan berbanyak takbir, kemudian pulang di jalur yang lain, ya, sambil kita bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk salat Id ini lebih afdalnya asalnya di lapangan, karena itulah yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau selalu salat di lapangan, tanpa menafikan bahwa sholat di masjid juga sah juga, cuman mengikuti tuntunan Nabi SAW itu di lapangan, ya. Di lapangan itu yang dikerjakan Nabi dan para sahabat. Dan patokan kita beragama adalah Nabi, kemudian mengikuti cara sahabat, mengikuti bagaimana sahabat itu ketulusan mereka dalam beragama, mengikuti Nabi SAW, yang Rasulullah katakan, man kana ana lahil yawma ma ashabi. Itulah orang yang selamat, yang beragamanya mengikuti aku dan para sahabatku, kata Nabi SAW. Ya, kemudian Idul Fitri, hari fitr, ya, itu adalah hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan itu wajar, itu sangat wajar sekali, karena memang telah disinyalir dan disampaikan Nabi SAW, lis-shaimi parhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, parhatun inda fitrihi wa parhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan ketika dia al-fitr, berbuka. Baik berbuka setiap harinya kita kan bahagia, ya, senang tiba waktu buka, apalagi makanan banyak sekarang macam-macamnya, bingung kita melihatnya, ya. Senanglah, intinya senang kita berbuka puasa, ya, alhamdulillah lolos hari ini, senang. Dan berbuka puasa setelah selesai Ramadan seluruhnya, itu kebahagiaan besar sekali. Tibanya Idul Fitri, hari yang diramaikan karena telah berbuka puasa, telah menyelesaikan puasa, ya. Wajar kita berbahagia dan bersenang-senang yang berpuasa. Yang nggak berpuasa apa yang disenangin? Orang tidak puasa kok, ya. Yang berpuasa berbahagia sekali karena telah berjuang melawan tantangan-tantangan selama berpuasa, kemudian selesai. Maka wajar berbahagia hari Idul Fitri, itu bahagia dan Nabi memang menganjurkan kita berbahagia, dan memang hari yang kebahagiaan tersebut, ya. Di sisi yang lain, bahwa hari kebahagiaan ini tetap kita dalam rambu-rambu syariat, ya. Jangan sampai saking bahagianya kemudian rambu syariat ditabrak, ya. Yang paling sering kadang-kadang apa? Ya, diantaranya saking senangnya salam-salaman, semuanya salam-salaman, tidak tahu lagi sudah mana mahram, ya, mana yang boleh dan mana nggak boleh. Laki-laki perempuan bersalam-salaman padahal bukan mahramnya, ya. Ini bukan dapat pahala, ini justru berdosa, ya. Salaman itu pada dasarnya berpahala, ya, bahkan menggugurkan dosa kalau itu tidak melanggar syariat, ya. Tapi tidak ada juga sih harus bersalaman Idul Fitri, itu tidak ada sebenarnya, tidak ada. Tidak ada juga syariatnya harus bermaaf-maafan Idul Fitri, baik per orang per orang, kemudian
teman dengan teman, ya guru dengan muridnya, ya dan anak dengan orang tua menghususkan, apalagi sampai sungkem, tunduk kayak sujud, nggak boleh. Dan tidak ada syariatnya ya bermaafan itu hanya Idul Fitri. Bermaafan itu kapan saja. Lebih cepat lebih bagus. Kalau ada kesalahan lebih cepat lebih bagus. Jangan nunggu Idul Fitri. Ya kalau ada yang bersalah, ada yang khilaf, berbeda pendapat, cepat diselesaikan. Jangan nunggu Idul Fitri. Ya. Kapan saja. Tapi tidak dilarang salaman. Cuma sekali lagi kalau juga bersalaman hati-hati ya. Rambu-rambu syariat. Jangan bersalaman dengan ya laki-laki perempuan yang bukan mahram. Itu bukan berpahala, malah bukan menggugurkan dosa, malah menambah dosa. Ya. Malah menambah dosa. Ya, sekali kita berbahagia, senang ya ketemu keluarga kita dan sebagainya. Silakan. Keluarga pun ada batasan, mana keluarga yang mahram dan mana yang bukan mahram. Ya, yang mahram silakan bersalam-salaman. Yang bukan mahram jangan melebihkan keluarga. Ya, jangan. Ya, itu melanggar syariat. Ya. Kemudian biasanya hari-hari mengisi hari kebahagiaan kadang-kadang orang berlibur dan sebagainya. Tidak dilarang orang berlibur, ya silakan saja. Tapi sekali lagi ya, rambu-rambu syariat tetap dijaga. Karena jangan sampai ya kita sudah berusaha payah puasa ya menahan lapar haus, hawa nafsu, ya menahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hari-hari kita rajut untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang maksimal sampai akhir Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kita urai lagi ya. Kita rombak lagi seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya. Di surah An-Nahl Allah berfirman, jangan seperti wanita yang menenun ya. Dia merajut sehelai benang dirajut ya. Bersusah payah dia sampai menjadi selembar kain. Bagus sudah kainnya. Tapi setelah jadi diurai lagi. Ya kita selalu berpuasa susah payah, pahalanya bagus. Ternyata diurai lagi, dijatuhkan impalan, jangan sampai kesian. Ya. Pertama ini kerugian, yang kedua bisa jadi indikasi bahwa mungkin puasa kita tidak mabrur. Ya. Maka siapapun kita, warga pondok, Al-Furqan, ya, Al-Furqan Pasirnya, Kaltim, masyarakat, wali santri dan para santri sekalian jaga dengan baik. Ya. Dan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat hendaklah menjaga rambu-rambu tersebut. Maka ini diantara ya wejangan dalam menyambut Idul Fitri ya, atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Pasir Kalimantan Timur mengucapkan selamat ya beridul Fitri. Ada yang mengatakan minal aidin wal faizin ya. Artinya bahwa semua kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian diri dan orang beruntung. Tetapi tidak mesti harus juga demikian kalimatnya, terserah saja. Yang jelas kita merasa senang mengucapkan selamat kepada saudara kita dan kita semuanya merasa bahagia. Dan di sisi yang lain dalam kebahagiaan ini agar tetap dalam batasan koridor syariat yang benar ya. Maka semoga ibadah puasa kita penuh 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita kepada orang-orang yang bertakwa, yang dengannya kita berhak mendapatkan tiket ya, jatah ke surga, karena surga itu uiddat lil muttaqin ya. Surga itu hanya diperuntukkan bagi orang bertakwa yang dia konsisten dengan ketakwaannya. Dan ingat ya, menahan diri daripada syahwat, menahan diri daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik pandangan, pendengaran, lisan kita, anggota badan, itu tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Menahan lapar dan haus ya. Menahan lapar dan haus ya, itu untuk Ramadan saja. Ya, tapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak berakhir dengan Ramadan. Ia akan terus berjalan, dan itulah ketakwaan. Kalau kita memegang ketakwaan ini konsisten sampai akhir hayat kita, maka kita dapat tiket ke surga dijamin. Kata Allah mengatakan, tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiya. Surga itu kata Allah kami wariskan, kami berikan hanya untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Itu yang menahan terus ya dari yang dilarang Allah, dijaga, yang diperintahkan dikerjakan dengan baik. Itulah nilai puasa yang
tidak berakhir hanya berakhirnya Ramadan. Semua kita bisa menjaganya. Baik ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, dan merahmati dalam hidup kita, membimbing kita di atas jalan yang lurus. Ya, selamat menikmati ya Idul Fitri, dan selamat untuk kita bisa menggapai puasa dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kita di atas jalan yang lurus. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.